Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya, sebelah kanan saya mau menyapa. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya pagi ini jemaat kekasih Tuhan? Saya kurang dengar suaranya. Apa kabarnya pagi ini jemaat kekasih Tuhan? Luar biasa. Haleluya. Ada saat ini datang dalam keadaan sakit, lemah, putus pengharapan. Pastikan kita berjumpa dengan Tuhan pagi ini. Dan dia melawat setiap kita. Memberikan pengharapan yang baru. Memberikan kesembuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 91. Dari tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang mengasihi setiap kami yang ada di tempat ini. Kami umat-Mu datang dengan segenap kerinduan hati kami. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu saat ini di hadapan takhta-Mu yang kudus. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Bapa. Dan kami alaskan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi nyanyikan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi nyanyikan, ku naikkan syukur, naikkan syukur, syukur bagimu padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini dari awal, katakan naikkan. Kami naikkan syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Kami mau sembah dan hamba sujud di hadapan tahta. Haleluya. Amin. Dengan tangan terangkat kami mau nyanyikan.
kami Tuhan, kami bawa bagi-Mu. Kemuliaan, hormat dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama. Yesus bersama-sama nyanyikan segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah selalu bersyukur atas kasih setia-Mu dalam hidupku. Engkau layak terima pujian, umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu bagi Dia, naikkan penyembahan-Mu bagi Dia, pujian yang baru bagi Tuhan, mazmur yang baru bagi Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, sebab besar perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna, tak pernah Kau tinggalkan kami berjalan sendiri. Dalam kesesakan Engkau datang, membebaskan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan dan Rajaku, Bapa dan sahabatku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Rabasyara lalamu. Haleluya. Rabakasyara lalamu. Ikeramasykara labaya babana labaya babasyke. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami bagi-Mu, syukur kami bagi-Mu Yesus. Terima kasih atas segala hal yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Semuanya mulia, semuanya ajaib, semuanya dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Rabakasih. Bebaskan roh kita, sembah Dia. Biarkan roh Allah yang kudus itu mengalir, memenuhi setiap hati kita, menguasai seluruh hidup kita. Rabakasyanda dalam bataku, rabakasye. Iya dalam basyanda dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, syanda dalam. Haleluya. Haleluya.
Oh yes Lord Jesus, Iyananya sebab namamu kudus, sebab namamu mulia. Biar kami terus menikmati hadirat-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Holy
Nyanyikan pujian, katakan Your name is the highest. Your name is the highest. Mari tinggikan namanya, nama yang dahsyat, nama yang besar. Yesus Kristus Tuhan. All glory and dominion, all power and position. Your name stands above them all. Your name, Your name is the highest. your Is the greatest. Your name stands above them all. All glory and dominion, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, holy. Angels cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy. You will always be holy, holy forever. berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Biar kami sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Biarlah saat ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam satu roh. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mau berkata, Shalom Indonesiaku, Shalom Indonesiaku. Damai sejahtera daripada Tuhan turun memenuhi bangsa Indonesia. Biarlah damai itu memenuhi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet maju sampai kepala daerah terendah semua, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Setiap kebijakan keputusan diambil, semuanya itu berasal daripada Tuhan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa Indonesia, khususnya untuk TNI dan Polri sebagai penjaga keamanan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan terus Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Sebab mereka tidak mampu untuk menjaga keamanan bangsa ini dengan kekuatan mereka Tuhan. Sia-sia mereka menjaga keamanan bangsa Indonesia tanpa kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami minta biar Engkau selalu menyertai, memberkati dan memberikan mereka kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo berserta dengan para wakil gembala yang ada Tuhan. Terus pengurapan Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi memberitakan Injil, ada kuasa menyertai pelayanan mereka. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, penggembalaan mereka Tuhan yang Kau percayakan bagi dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, tapi biar ada kekuatan daripada-Mu Tuhan. Mereka dapat menjalankan panggilan hidup mereka Tuhan, sampai amanat agung itu digenapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati. Kami berdoa untuk Bapak Gembala terkasih kami, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala, Ibu Linda Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menempatkan mereka di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa biarlah kekuatan daripada Tuhan terus Engkau limpahkan bagi kehidupan mereka. Dalam pelayanan mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Diberkatilah pelayanan mereka, penggembalaan mereka di Ambon maupun di Jakarta Tuhan Yesus. Diberkatilah usaha pekerjaan, bahkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pengerja di GB House of Glory Ambon. Biar Engkau tetap memberkati, Engkau tetap mengurapi, Engkau tetap melayakkan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, tapi biar kekuatan dan pengurapan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Semua yang sudah ada dan hadir di tempat ini Tuhan. Karena kasih Tuhan kami berdoa, biar Engkau tetap memberkati mereka dan terus melimpahkan kekuatan dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi, penyertaan Tuhan tetap setia menyertai mereka. Dalam menghadapi badai kehidupan kami percaya, biar mereka tetap menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan melalui kehidupan mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan banyak jiwa-jiwa dibenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap persembahan yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di dalam gereja-Mu Tuhan, persembahan syukur, persembahan diakonia maupun perpuluhan Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur sebab kami percaya dan kami telah mengalami bahwa berkat Tuhan telah dicurahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat kami datang memberi dengan sukacita dan kami pulang dengan sorak-sorai karena Engkau Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan setiap doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, ada senyum di wajahnya atau tidak? Karena Tuhan yang penuh kasih selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Biar di bumi maupun di surga ada terdengar puji-pujian dan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan, bersukacita di dalam hadirat-Nya. Sama-sama nyanyikan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu. Karena semesta langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra bergerak. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi nyanyikan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu. Karena semesta langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, oh. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci, 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 sucilah biar Tuhan. semua yang bernafas, Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu.
kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Engkau suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi nyanyikan kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau kudus. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas Biarlah semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci, 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 sucilah Tuhan. sekali lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci, 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 sucilah Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang mulia menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Dia lebih berharga dari emas yang permata. Yesus Kristus namanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Allah kita. Lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang
di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus ada di tempat pertama dalam hidup kita. Amin. Jangan mau gantikan Yesus dengan apapun juga. Haleluya. Dan biar setiap kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi kota ini. Amin. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Mari bersama-sama bertepuk tangan dan kepada kita. This is our time. Ketika this is our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. Humble ourselves and seek your face. Offer our lives to you. This is our time in declaring your name. Jesus, strong in the power of your mind. Together we stand, showing our hand to every bows down, every tongue confess. Here we are, God, to glorify your name. Here we are, magnify your Lord. Jesus, Jesus, Jesus. We will shout your name. Everyone from every nation. Jesus, Jesus. Never down for me. Your kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. 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 This is our time in declaring your name. Restoring the power. Restoring the power of your mind. Together we stand. Showing our hand. Every knee bows down. Every tongue confess. Here we are. Yes, yeah. Glorify your name. Here we are. To make me find your Lord. Jesus, 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 Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus. Never come for me. Your kingdom come and your will be done. Mari umat Tuhan yang siap untuk memberitakan Injil Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita.
Siap, nyanyikan bersama. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, Yes, Lord. prepare the way for Christ the Oh, Lord. man, you ready? Be ready, prepare Be the ready. coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Jesus, shout your name. Everyone from every nation. Jesus, never bow for me. The kingdom come and glory be done. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for sekali lagi nyanyikan. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Amin. Jemaat HOG ada benar-benar siap untuk memberitakan amanat agung. Amin. Sampai amanat agung itu digenapi dalam hidup kita. Silakan berduduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kasih kesetiaan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama nyanyikan puji. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, demi damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku,
sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus selamanya, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kamu wanita nyanyikan pujian ini dari ayat pertama, katakan. Oh pria, kita berdoa mengamini setiap kata-kata pujian. Amin. Pengakuan setiap kami. Mari kaum pria nyanyikan ayat yang kedua. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat mampu lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus selamanya Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sambil kita berdiri bersama-sama dalam hadirat-Nya, nyanyikan dari hatimu, katakan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Pengakuan setiap kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Yesus dalam hidup kami. Kami ada karena kasih-Mu Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau
Yesus. 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 Kurabatakanda ya rabatasya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini karena Engkau terlebih dahulu telah memilih kami, karena Engkau telah terlebih dahulu memanggil kami, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami semua hari ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi kami hari ini datang kepadamu. Lawat setiap kami dengan kuasa firman. Lawat setiap kami dengan kuasa roh. Kami rindu berjumpa dengan Engkau di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan hati kami terbuka ya Tuhan. Telinga kami terbuka ya Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada gerejamu di tempat ini. Kami siap ya Tuhan. Kami siap dalam nama Yesus. Yang siap dilawat oleh kuasa firman. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Saya jauh-jauh dari Tangerang ada di kota Ambon. Pasti karena rencana Tuhan. Pasti karena anugerah Tuhan. Demikian juga saudara semua hari ini, saudara ada di tempat ini, itu adalah anugerah. Yang sepakat dengan saya, mari angkat tangan. Bahwa hari ini adalah anugerah Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Dia. Sang sumber anugerah itu, haleluya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, kepada Ibu Gembala untuk kesempatan melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita ada di semester yang kedua, kita ada di bulan yang pertama dari semester yang kedua di tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pertandingan olahraga yang terdiri dari 2 babak, itu biasanya setelah babak pertama selesai, tidak langsung lanjut ke babak kedua. Tapi ada waktu di antara babak pertama dengan babak kedua yang biasa disebut waktu turun minum. Ya, atau yang biasa disebut sebagai half time, waktu turun minum. Nah, hari ini kita akan melihat tema khotbah yaitu half time. Waktu turun minum adalah waktu untuk bangkit, adalah waktu untuk bergerak. Kita mau lihat sama-sama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berperkara, Allah yang melakukan intervensi di waktu turun minum. Kita bisa melihat itu dengan jelas di dalam kisah Elia ke Gunung Horeb. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab, 1 Raja-Raja pasal 19, maka kita akan menemukan di dalam Alkitab kita judul perikop dari 1 Raja-Raja pasal 19, judulnya adalah apa? Elia ke Gunung Horeb. Dan bagi saya judul ini yang ada di Alkitab Indonesia itu luar biasa. Karena 1 Raja-Raja pasal 19 itu menceritakan Elia lari ke padang gurun. Tetapi Alkitab kita kasih judul bukan Elia lari ke padang gurun, tetapi Elia ke Gunung Horeb. Kita akan lihat sama-sama apa yang terjadi di Gunung Horeb.
Saudara, pada waktu itu Elia yang telah mengalami kemenangan yang besar, dia mengalahkan 450 nabi Baal, dia membuat seluruh Israel bisa lagi berseru kepada Tuhan Allah Israel. Kemenangan yang besar terjadi, tapi kemudian setelah itu tuan yang empunya 450 nabi Baal, yaitu Isabel, mengancam Elia, mengancam mati Elia. Dan 450 nabi Baal Elia bisa kalahkan, tetapi satu wanita bernama Isabel, Elia kabur. Dia kabur membawa bujangnya dan dia lari ke arah selatan, yaitu ke arah padang gurun. Persis sebelum dia masuk ke padang gurun, dia tinggalkan bujangnya atau pembantunya. Dan dia kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 dan ayat 5, Elia kemudian sendirian masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Bisa dibayangkan, sehari perjalanan masuk ke padang gurun, pasti tidak ada lagi makanan, pasti tidak akan ada lagi minuman. Di situ Elia duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan Elia ke padang gurun adalah perjalanan untuk mati. Dan kita mau renungkan bahwa bukan hanya Elia saja yang punya rencana untuk lari ke padang gurun dan mati. Tapi saya percaya hari ini mungkin ada anak-anak Tuhan yang di dalam padang gurun kehidupannya, dia sedang berjalan kepada kematian. Tapi saudara, apa yang terjadi di dalam perjalanan ke padang gurun untuk mati? Yang dilakukan oleh Elia, dia tidak lagi punya tenaga, tidak ada lagi makanan dan minuman. 1 hari dia sudah berjalan ke padang gurun, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Nah, ini yang ajaib. Tuhan kemudian mengintervensi perjalanan kematian ke padang gurun. Tuhan intervensi dengan cara Tuhan kirim seorang malaikat. Dan kemudian malaikat itu menyentuh si Elia yang tertidur dan berkata, bangunlah dan makanlah. Dan dengan ajaib malaikat memberikan kendi berisi air dan memberikan, Alkitab katakan, roti bakar. Saya nggak tahu roti bakar rasa coklat atau rasa keju, saya rasa belum ada waktu itu ya. Tapi malaikat memberikan kendi berisi air dan roti bakar. Bangun, makan Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia? Tidur lagi. Ternyata enggak gampang ya untuk bangkit. Ternyata enggak mudah ya untuk orang move on, untuk orang bergerak ketika dia ada di lembah kehidupannya. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Tuhannya Elia adalah Tuhan yang memberikan second chance. Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Katakan sama-sama, kesempatan yang kedua. Pada satu ketika kami teleponan dengan Pak Niko, karena Pak Niko waktu itu tanya kepada kami, Hendrik pernah dengar enggak kesempatan ketiga? Katanya itu. Kesempatan ketiga, saya ditelepon sambil garu-garu kepala, ada enggak ya kesempatan ketiga? Enggak, Pak Niko, kita tidak pernah dengar ada istilah kesempatan ketiga. Yang ada kesempatan pertama, dan kalau kesempatan pertama dilewatkan, ada kesempatan kedua, jangan disia-siakan. Nah saudara, kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Di situ malaikat Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Elia
untuk kedua kalinya malaikat bangunkan Elia, diminta makan. Malaikat katakan begini, bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dan Elia makan dan minum makanan dan minuman yang disediakan oleh malaikat. Maka ayat 8 katakan begini, yuk kita sama-sama membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8 ini. 2, 3, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sekarang perjalanan Elia bukan lagi perjalanan ke padang gurun untuk mati, tapi berubah menjadi perjalanan ke Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara lihat enggak bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkarya di waktu turun minum. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengintervensi. Di dalam kisah ini saudara, Elia lari ke padang gurun dan ingin mati. Tadi dikatakan itu rencana manusia. Rencana manusia. Tapi di masa paruh waktu ketika malaikat memberikan kesempatan kedua untuk Elia punya kekuatan melanjutkan perjalanan. Elia melanjutkan perjalanan, Elia move on ke gunung Allah. Ini adalah rencana Allah. Boleh lihat slide berikutnya. Dari rencana manusia berubah menjadi rencana Allah. Saya percaya, saya tidak tahu apa yang saudara sudah alami sepanjang semester yang pertama di tahun 2024 ini. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan mau kita bersiap untuk move on. Tuhan mau kita bergerak dari mungkin perjalanan kehidupan kita sebelumnya. Kita punya rencana, kita punya kehendak, tapi mungkin itu baru rencana manusia saja. Tuhan berikan intervensi di semester yang kedua ini, supaya kita bisa move on dari rencana manusia, sehingga perjalanan kehidupan kita menjadi perjalanan yang merupakan rencana Allah. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menunggu kita untuk move on. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 katakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalaupun kita jatuh, kalaupun kita terperosok, kita tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang tangan kita. Kenapa Tuhan topang tangan kita? Supaya kita bisa move on. Mari kita sama-sama katakan move on. Tuhan mau kita bersiap untuk move on. Lanjutkan perjalanan, jangan lagi perjalanan dengan kehendak dan rencana kita, jangan lagi rencana manusia saja, izinkan Tuhan sekarang intervensi. Ayo buka hati, ayo buka pikiran, ayo buka kesempatan seluas-luasnya. Di dalam seluruh kesempatan, mungkin ibadah hari Minggu, mungkin ibadah di dalam kul, mungkin di saat teduh, mungkin di dalam pekerjaan kita. Buka kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan intervensi. Dia selalu memberikan kesempatan yang kedua. Siapa yang bangga dengan Allah yang seperti itu? Mari kita berikan tepuk tangan, haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Tuhan mau kita bersiap untuk move on. Dan Elia lanjutkan perjalanan itu ke Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Allah. Kalau Nabi berjumpa dengan Allah, tentu dia pengen mendengar suara Tuhan, betul? Dia pengen mengalami lawatan Tuhan.
Apa yang terjadi sesudah Elia sampai ke Gunung Horeb? 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat 12 dan 13. Saudara, di dalam kisah ini, ketika Elia sampai ke Gunung Horeb, dia mengharapkan ada lawatan Tuhan terjadi. Dan ketika itu ada 3 hal yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, ada angin yang besar bertiup sangat kencang. Dan batu-batu terbelah oleh angin yang kuat itu. Saudara terbayang berapa itu kekuatan angin yang bisa membelah batu? Tapi Alkitab katakan tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Setelah angin lewat, kemudian ada gempa yang besar menggoncang Gunung Horeb di mana Elia berada. Tetapi juga Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Setelah gempa kemudian datanglah api yang besar, tetapi Tuhan juga tidak ada di dalam api itu. Nah, sesudah api itu, datanglah suara embusan yang lembut. Ini saya ambil dari Alkitab TB2 yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Alkitab yang ada di handphone kita ya, Alkitab TB yang pertama ini. Jadi saya sengaja ambil dari Alkitab TB2 supaya kita melihat makna yang lebih jelas. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut dan disinilah Tuhan hadir. Saudara, kita perlu bertanya, apa sih angin, gempa, dan api itu apa? Kok tidak ada Tuhan di dalamnya? Angin, gempa, dan api adalah bentuk lawatan Allah di masa lalu Israel. Tuhan pernah datang menggoncang Gunung Sinai ketika dia turun ke Gunung Sinai untuk menjumpai Israel. Tuhan pernah datang melawat Elia ketika dia menurunkan api yang besar dari surga untuk membakar seluruh korban di atas mezbah, betul? Jadi angin, gempa, dan api adalah bentuk lawatan Tuhan di masa lalu. Elia mungkin berpikir, saya pengen seperti yang dulu-dulu udah terjadi dan Tuhan udah lakukan. Tuhan, saya pengen itu terjadi lagi. Tapi ternyata Tuhan tidak hadir di dalam angin, gempa, dan api. Tapi suara embusan yang lembut di slide berikutnya, ini adalah bentuk lawatan Allah yang baru. Tapi karena suara embusan itu lembut, maka bisa saja terlewatkan. Saudara, di masa paruh waktu ini, kita perlu bersiap untuk move on, beralih dari rencana Allah dari rencana manusia kepada rencana Allah. Tapi kita juga perlu bersiap untuk mengalami dan diarahkan oleh Tuhan dengan cara yang baru. Saya nggak tahu apa itu bentuk suara embusan yang lembut di dalam kehidupan kita masing-masing. Satu hal yang saya tahu adalah suara embusan yang lembut sering nggak kita perhatikan. Suara embusan yang lembut, lawatan Allah seperti suara embusan yang lembut sering terlewat di dalam hidup kita. Dan kita sering kali mungkin mengalami yang seperti ini. Kita ada di dalam lembah kehidupan. Yunus mungkin ada di dalam perut ikan, kita ada di dalam lembah kehidupan. Ada banyak orang menempuh padang gurun yang panjang. Ada orang-orang yang berjalan di dalam terowongan yang panjang dan gelap dan dia tidak melihat cahaya di ujung sana. Dan mereka mungkin berpikir, saya mungkin berpikir, saudara mungkin berpikir di saat yang seperti itu tidak ada lawatan Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Tuhan bisa melawat kita seperti suara embusan yang lembut. Cara yang tidak kita perkirakan. Saya mau bilang begini, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita saudara.
Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita yang membuat kita berpikir doa saya tidak lagi didengar oleh Tuhan, Tuhan tidak lagi menyatakan hadiratnya kepada saya mau bilang begini saudara, Alkitab katakan, kalau di zaman dulu, di zaman Israel, Tuhan hadir di bait sucinya, yaitu di bait Allah atau di kemah Musa, lewat kehadiran dalam sebuah benda yang namanya tabut. Tapi sekarang Alkitab katakan bahwa bait Allah, bahwa bait Roh Kudus punya alamat yang baru. Saudara rindu pengen tahu alamat yang baru di mana bait Roh Kudus, saudara? Oke, angkat tangan, taruh tangan di atas dada, dan katakan, disinilah bait Roh Kudus dan inilah bait Allah. Yang percaya katakan amin. Percaya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita lagi ragu-ragu dan bertanya, di mana Tuhan ketika aku menderita? Maka Tuhan dengan suara embusan yang lembut mungkin dia akan bilang, nah, aku tidak jauh-jauh. Aku ada bersama dengan engkau. Bahkan aku ada di dalam engkau. Saudara, mari kita bersiap untuk mengalami Tuhan dengan cara yang baru dan diarahkan Tuhan dengan cara yang baru. Sekarang pertanyaannya, kenapa Elia dilawat Tuhan dengan cara yang baru, yaitu suara embusan yang lembut? Kalau sebelumnya Tuhan melawat Elia dalam bentuk api yang besar, sekarang dalam bentuk suara embusan yang lembut. Kenapa begitu ya? Tuhan punya rencana. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 dan ayat 17. Setelah Elia mengalami suara embusan yang lembut, sekarang Elia bersiap untuk penugasan yang baru. Tuhan mau kita bersiap untuk move on, bangkit, bergerak. Tuhan mau kita bersiap untuk mengalaminya dengan cara yang baru, untuk diarahkan oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau kita bersiap untuk penugasan. Setelah Elia dilawat oleh Tuhan lewat suara angin yang lembut tadi, maka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata begini, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Saudara perhatikan, Tuhan tidak minta Elia, Tuhan tidak tuntun Elia untuk kembali ke Israel pada waktu itu. Nah, kalau kembali ke Israel, Elia gampang, gak usah disuruh Tuhan. Memang saya orang Israel, Tuhan saya harus kembali ke Israel lah. Tapi kali ini Tuhan tuntun dia ke Damsyik. Kenapa dia ke Damsyik? Dan Tuhan bilang setelah engkau sampai di Damsyik, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja Israel. Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara perhatikan penugasan Tuhan ini. Elia diminta untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kalau saya jadi Elia, saya akan bilang gini sama Tuhan, Tuhan, apa hubungannya saya, Nabi Israel, dengan seseorang yang akan kau urapi jadi raja Aram? Bukankah Aram musuhnya kami Israel? Kenapa? Apa hubungannya? Apa urusannya Tuhan? Saya gak ada urusan dengan Aram. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan melawat kita dengan cara yang baru, Tuhan menuntun kita dengan cara yang baru, kita harus bersiap untuk penugasan yang mungkin kita pikir, aduh kalau yang begitu bukan bagian saya Pak. Sama seperti Elia, mungkin dia berdialog dengan Tuhan, Tuhan kenapa saya harus mengurapi seorang raja Aram
Itu bukan urusan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya Elia di slide berikutnya. Elia melihat tugasnya sudah selesai dengan membunuh 450 Nabi Baal. Apa yang lebih hebat sih dari secara langsung menghabisi, memusnahkan Nabi Baal dan menghancurkan penyembahan kepada Baal? Apa yang kurang hebat dari pekerjaan itu? Saudara, kita hari ini juga mungkin seperti Elia ya. Kita enggak bunuh Nabi Baal, tapi kita mungkin seperti Elia. Tuhan, tugas saya sebagai orang Kristen sudah selesai Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah ke ibadah dengan setia. Saya sudah kembalikan persepuluhan dengan setia. Saya sudah ikut kul dengan setia. Tuhan, tugas saya sebagai pengikut Yesus sudah selesai. Dengar, saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita bersiap untuk penugasan yang baru. Seperti halnya Elia, ternyata Tuhan punya penugasan baru yang lebih kecil. Tidak sehebat mengalahkan Nabi Baal, tapi tugas yang lebih kecil, mengurapi orang lain atau cuma mendoakan gitu saudara ya. Tadinya wah luar biasa gitu ya, kalahin Nabi Baal, sekarang mendoakan saja si Hazael, Yehu dan Elisa. Tapi pertanyaannya, saudara tahu kenapa Tuhan mau Elia urapi Hazael, Raja Aram? Si Hazael, Raja Aram akan dipakai oleh Tuhan untuk mendisiplinkan Israel yang berubah setia, yang suka tinggalin Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Maka Raja Aram dipakai oleh Tuhan untuk mendisiplinkan Israel. Saudara tahu kenapa Yehu yang akan diurapi jadi Raja Israel oleh Elia? Karena Yehulah alat di tangan Tuhan untuk betul-betul memusnahkan seluruh penyembahan Baal. Dia memusnahkan keturunan Raja Ahaz dan Ratu Isabel. Semua dihabisi, dituntaskan oleh orang yang namanya Yehu. Saudara, kita tahu kenapa Elisa diurapi oleh Elia, karena Elisa lah yang akan menerima mantel melanjutkan pelayanan Elia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan belum selesai dengan kita semua. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Ada orang Kristen yang melihat karya Tuhan hanya mati di atas kayu salib. Karya Tuhan tidak hanya stop di atas kayu salib. Karya Tuhan tidak hanya stop dengan mengampuni dosa kita. Karya Tuhan tidak stop dengan dia bangkit dari kematian. Dengan kebangkitannya kita menjadi ciptaan yang baru, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Saya mau bilang karya Tuhan di dalam hidup kita semua tidak berhenti hanya dengan kita dipulihkan, kita dijadikan ciptaan yang baru. Karya Tuhan tidak berhenti hanya dengan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tempat buat saudara dan saya bicara apa? Bicara surga. Saudara, saya mau bilang karya Tuhan di dalam kehidupan kita tidak berhenti hanya dengan Tuhan menjanjikan surga. Surga pasti kita akan di sana, tapi karya Tuhan tidak berhenti dengan dia hanya menjanjikan surga buat kita. Karya Tuhan tidak berhenti dengan kematian di atas kayu salib, kebangkitan dari kubur yang kosong, kenaikannya ke surga, tapi karya Tuhan berlanjut ketika dia sudah naik ke surga. Maka Tuhan kembali datang ke bumi dalam wujud Roh Kudus. Dia dicurahkan dan dia kemudian memenuhi gerejanya. Dia memenuhi kita semua supaya karya Tuhan berlanjut di dalam kehidupan kita. Kita tidak berhenti hanya sekedar jadi orang Kristen. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Saudara, mari kita mendengar
Tuhan yang berkata kepada kita, tugas kita belum selesai ya. Kita punya visi besar yang tadi kita nyanyikan, Jesus for everyone. Saudara merasa nggak itu visi yang besar? Betul? Saudara merasa nggak itu visi yang terlalu besar buat saya? Saya merasa itu visi yang terlalu besar buat saya. Jesus for everyone. Setiap orang di muka bumi tahun 2033 akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Yesus lewat kehadiran dan lewat kuasa Roh Kudus. Wow, itu terlalu besar buat saya. Dan saya yakin itu terlalu besar buat saudara. Tapi hari ini lewat kisah Elia, saudara, Tuhan kasih tahu sama kita. Kita dikasih visi yang begitu besar, supaya kita semua yang kecil-kecil, kita hanya bisa lakukan sekecil saja, berkontribusi kepada pemenuhan visi yang besar itu, saudara. Saya nggak tahu, saudara mungkin hari ini ada yang belum bergerak dari kondisi di semester yang pertama, masuk semester kedua ini. Tuhan mau Anda move on. Tuhan mau Anda mengalami Tuhan dengan cara yang baru. Tuhan mau Anda bersiap untuk penugasan yang baru. Saya nggak tahu. Mungkin kau akan melayani Tuhan dengan sumber daya yang kau miliki, dengan danamu, dengan dayamu, dengan waktumu, dengan kesempatan yang kau miliki, dengan networking yang kau miliki, seberapapun kecilnya. Tuhan punya penugasan buat kita semua. Dan untuk itu Tuhan akan membuat kita bangkit dan move on. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu aku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami Tuhan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan. Ya Tuhan. Aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, kami nantikan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku
Saya percaya hari ini Tuhan sedang mendatangi kita dan meminta kita untuk move on. Ayo bangun nak, ayo bergerak. Ayo, tanganku menopang engkau. Ayo bangun, bangkit. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh mari dengan segala kerendahan hati saudara responi Tuhan dan berkata, Tuhan, aku harus move on. Aku harus bangkit. Aku harus alami Tuhan. Mari responi dia, saudara. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami. Datanglah seperti suara embusan yang lembut. Datanglah hari ini dengan tuntunanmu untuk kami semua supaya kami tahu kami semua punya bagian di dalam penuntasan amanat agung. Kami tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Hari ini kami lihat Tuhan mengangkat kami, mendorong kami dan memberikan penugasan yang baru. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, dengan sayap-Mu Kau akan angkat kami terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan Yesus, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Tuhan dan Raja kita. Hanya Dia yang kita nantikan dalam hidup kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Hendrik atas taburan firman, sangat memberkati setiap kami yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati berlimpah lagi pelayanan dan juga keluarga Bapak Pendeta Hendrik Timotius. Kita akan menyaksikan info sepekan melalui multimedia. Silakan multimedia.
Shalom seluruh jemaat GBI House of Glory yang Tuhan Yesus berkati. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Anda bukan orang asing. Dan jika Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami undang untuk hadir kembali beribadah bersama kami di minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tertanam bersama kami GBI House of Glory, Bapak Ibu dapat mengisi form kartu keluarga jemaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan lewat sekretariat GBI House of Glory. Gembala, wakil gembala, serta seluruh pekerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Henrik Timadius yang sudah memberkati serta menguatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Sehat selalu Pastor, Tuhan Yesus pakai serta berkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Ibadah minggu depan dilaksanakan 2 kali. Ibadah pertama di pukul 9 pagi dan ibadah kedua di pukul 11.30 siang. Dan mulai tanggal 4 Agustus 2024, ibadah raya kedua yang sebelumnya dimulai pukul 11.30 siang dirubah menjadi pukul 12 siang. Kami informasikan kembali, mulai tanggal 4 Agustus 2024, ibadah raya kedua yang sebelumnya dimulai pukul 11.30 siang dirubah menjadi pukul 12 siang. Ibadah anak Top Kids di minggu depan juga dilaksanakan 2 kali, yaitu di pukul 9 pagi dan pukul 11.30 siang. Dan mulai tanggal 4 Agustus 2024, ibadah kedua Top Kids yang sebelumnya pukul 11.30 diganti menjadi pukul 12 siang. Untuk ibadah remaja Teens Generation tidak ada perubahan dan diadakan 1 kali yaitu di pukul 9 pagi. Bagi Youthers, jangan lupa untuk menghadiri ibadah Youth Tribe yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Dan untuk minggu depan, kita akan dipimpin secara langsung oleh Pastor Yungki Setiawan dari Jakarta. Kami menyediakan rangkuman khotbah via aplikasi WhatsApp secara gratis. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, jemaat dapat menghubungi PDM Henry De Jong. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara pribadi untuk pergumulannya, jemaat dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak maupun pernikahan, jemaat dapat menghubungi sekretariat GBI House of Glory Ambon di lantai 4 Ambon Plaza. Menara doa GBI House of Glory Ambon dibuka hari Senin hingga Kamis pukul 3 hingga 5 sore bertempat di Ambon Plaza lantai 4. Menara doa ini terbuka bagi jemaat yang rindu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami juga mengajak Bapak Ibu jemaat yang belum tergabung dalam KUL untuk segera bergabung dalam keluarga rohani yang saling mendoakan, bertumbuh bersama, dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar sesuai dengan tempat Bapak Ibu tinggal. Kami tidak memberikan waktu khusus untuk pemberian persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, baik persembahan umum, diakonia maupun persepuluhan,
jemaat dapat langsung memberi pada kotak-kotak yang telah disediakan ataupun melalui transfer ke rekening GBI House of Glory. Dan untuk informasi persembahan persepuluhan tersedia pada papan pengumuman yang berada di pintu masuk. Demikian info sepekan di minggu ini. Selamat hari Minggu. Mari kita bersama bangkit dan menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan tadi, amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Dari tempat ini kami bertanya, mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama kami di tempat ini. Mohon dengan hormat bisa angkat tangannya sebentar di tempat saja. Baru pertama kali. Oh iya, selamat datang Ibu. Selamat bergabung bersama dengan jemaat House of Glory Ambon. Dan kami ingatkan kembali, minggu depan ibadah kedua masih jam 11.30. Nanti akan kita mulai jam 12 pada tanggal 4 Agustus. Jadi bulan Agustus. Jadi selama Juli ini masih jam 9 pagi dan jam 11.30. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia. Amin. Di dalam Yesus Tuhan berjalan, di dalam Roh-Mu melakukan kehendak-Mu, hiduplah dalam kebenaran sampai selama. Hidup dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, move on. Jangan teduh, move on. Saudara, terima kasih Pastor Hendrik Timotius dari Bandung, Sabraha. Saya mendapatkan kesimpulan khotbah tadi bahwa ketong diselamatkan gratis, sing bayar. Tapi bukan berarti ketong todo-todo. Ada tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus memberitakan kabar baik kepada everyone. Tanamkan itu di dalam diri saudara bahwa beta gratis selamat, tapi beta punya tugas bawa berita keselamatan itu kepada orang lain. Ya, supaya ketong sing pikir ketong pun diri tapi ketong pikir orang lain. Yang kedua, beta tarik kesimpulan, Pak Pendeta, beta setia ikut Tuhan. Seting pergi gereja setiap minggu, pergi di kul. Beta masalah yang pernah habis-habis. Beta mau beritahu saudara, kalau ada masalah, puji Tuhan, saudara sedang naik tingkat. Orang kalau mau naik ke universitas, ada ujian. Amin. Makin berat ujian, itu berarti saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi
Jangan kendor. Ada masalah, ada tantangan, bilang terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan sedang bawa beta naik terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Haleluya. Jemaat HOG harus move on senantiasa supaya kita bawa berita kabar baik itu bukan hanya di Ambon, bukan hanya di Indonesia, sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara mau pergi di ujung bumi? Ujung bumi itu ada kriterianya. Apa itu ujung bumi? Adalah sesuatu yang seng gampang. Katanya ujung bumi itu dekat ketong, katanya di Irian katanya. Jadi bilang sekali lagi kiri kanan, move on. Jangan teduh, move on. Siap? Oke. Sekarang ketong akan berpisah, kita akan pulang mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya ketong rindu untuk terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat kedua tangan, pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai ketong semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.